Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa walaupun berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Isna Qurratu Aini dari anggota bidang TKK IMMFP. Saya diberi amanah untuk memberi materi kultum oleh IMM, sehingga saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian, melainkan untuk belajar bersama dan saling mengingatkan, terutama untuk mengingatkan diri saya sendiri. Banyak hadis yang menjelaskan tentang macam-macam amalan yang dicintai Allah, amalan yang tidak terputus, amalan penghapus dosa, dan amalan-amalan lainnya. Saya di sini ingin menyampaikan isi dari hadis amalan yang paling dicintai Allah, sehingga walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap mampu meningkatkan iman kita dan tetap dapat mendapatkan cintanya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai Allah, ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan, as-salatu li awali waqtiha, salat di awal waktunya. Yang dimaksud dalam as-salatu ala waqtiha yaitu bukan salat dalam waktunya, melainkan yang dimaksud yang dicintai Allah itu adalah salat di awal waktu. Sehingga misalnya salat zuhur itu berada di jam 12 hingga jam 3. Nah, melaksanakan salat zuhurnya itu ketika adzan telah berkumandang, kemudian langsung persiapan untuk melaksanakan salat berjamaah, bukan ketika sudah jam 2 atau setengah 3. Menurut para ulama, orang yang menunda salat itu bukan sekedar melalaikan kegiatan yang mulia dan agung, tetapi juga termasuk orang yang celaka karena termasuk orang yang lalai dalam sholatnya, seperti dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Hawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mengapa sholat sebagai urutan pertama amalan yang paling dicintai Allah? Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat juga termasuk tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya ia telah menghancurkan agamanya. Sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Nasa'i, sesungguhnya amal ibadah seseorang yang paling pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah dia. Namun jika sholatnya rusak,
maka rugi dan sengsaralah dia. Adapun jika di antara sholatnya ada yang kurang sempurna, maka Allah berfirman, "Periksalah kembali wahai para malaikat, apakah dia suka melaksanakan sholat sunnah? Jika ada, sempurnakanlah sholatnya dengannya sholat sunnahnya tersebut. Seperti itulah perhitungan amal ibadahnya yang lain." Sholat merupakan sesuatu yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Ahmad, batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kemudian sholat juga mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, seperti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma ayyuqala birrul walidain." Kemudian apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada batasan antara Allah dan orang tua, sehingga dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah ada pada kedua orang tua. Kemudian murka Allah juga terdapat pada murka orang tua. Berbuat baik terhadap kedua orang tua atau birrul walidain adalah memberikan kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya, kecuali perintah untuk bermaksiat, dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Sebagai orang tua, mereka layak mendapatkan kebaikan dan penghormatan dari anak-anaknya. Islam sangat perhatian mengenai masalah ini, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Luqman ayat 15, yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusahkan selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali." Suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta kekayaan dan anak, sementara ayahku berkeinginan menguasai harta milikku dalam pembelanjaan. Apakah yang demikian ini benar?" Maka Rasulullah menjawab, "Dirimu dan harta kekayaanmu adalah milik orang tuamu." Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Sebagai anak, sebenarnya kita dapat melakukan rasa bakti dan hormat kita kepada kedua orang tua. Memandang dengan rasa kasih sayang dan bersikap lemah lembut kepada mereka pun termasuk birrul walidain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang." Suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga dengan jihad." "Kenapa?" "Karena kalau mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakaratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku tidak ingin merasakan azab kubur dan tidak merasakan hisab. Izinkan aku ikut perang fisabilillah, ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Apakah ibumu masih hidup?" "Masih, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Surga berada di bawah telapak kakinya." Sehingga kita jangan mengukur orang tua dengan materi yang ada pada kita miliki. Kita takkan pernah mampu membayarnya. Makanya birrul walidain diletakkan di nomor 2 setelah sholat. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita dapat dilakukan dalam kesempatan ketika mereka masih hidup dan ketika mereka telah wafat. Ketika masih hidup, kita mampu mentaati perintahnya selama bukan untuk maksiat. Kita selalu bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut terhadap mereka. Kita selalu mendoakan dan memohonkan ampunannya kepada Allah untuk mereka. Kita membantu
pekerjaannya sehari-hari, seperti membantu pekerjaan rumah dan sebagainya. Kemudian selalu meminta restu dan doanya terlebih dahulu ketika ingin melakukan kegiatan. Ketika orang tua kita telah wafat, sudah kewajiban anaknya untuk mengurus jenazahnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengkuburkannya. Senantiasa berdoa untuk memohonkan ampun atas segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, memenuhi segala janjinya semasa hidup kedua orang tua kita yang belum terlaksana, seperti wasiat, utang piutang, dan lain-lain. Kemudian menjaga silaturahmi dan menghormati teman serta sahabat orang tua semasa kedua orang tua kita masih hidup. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Tsumma ayu qala al-jihadu fi sabilillah." Lalu apalagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Mengapa jihad berada di nomor 3? Menurut para ulama, karena ibadah sholat berjamaah istiqomah itu berat. Merawat orang tua di hari tuanya berat. Sehingga jihad fisabilillah ditempatkan di nomor 3. Secara bahasa, jihad artinya mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ulama, jihad itu adalah man jahaza rozian faqad roza. Barang siapa yang mempersiapkan alat untuk berjihad, maka dia sudah ikut berjihad fisabilillah. Jika dilihat kondisi sekarang di wabah COVID-19 ini, maka kita bisa membantu para medis yang menangani COVID-19 ini. Kita bisa membantu memberikan bantuan seperti alat pelindung diri, atau jika kita tidak bisa, kita bisa membantu memenuhi kebutuhan orang yang mengalami kesusahan. Atau jika kita tidak bisa lagi, setidaknya kita tidak membantu untuk menyebarkan virus corona tersebut dengan melakukan physical distancing. Insya Allah, jika kita melakukannya dengan ikhlas, maka kita sudah termasuk jihad. Mencegah kemungkaran juga termasuk dalam bentuk jihad. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau SAW akan menambah jawabannya kepadaku. Berdasarkan hadis di atas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 amalan yang paling dicintai Allah, yaitu sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menurunkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang baik dilakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga segala amal yang kita telah lakukan di bulan Ramadan ini diterima di Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan itu datangnya dari saya, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.